Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha kaya, yang kaya selain Allah semuanya miskin. Allah lah yang maha mengetahui, yang mengetahui selain Allah semuanya bodoh. Allah lah yang maha raja, yang raja selain Allah semuanya hamba. Allah lah yang maha kuasa, yang berkuasa selain Allah semuanya lemah. Dan selawat bernada salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajaran Islam dari masa jahiliyah menuju masa yang Islamiyah, dari masa menyembah patung berhala hingga masa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selawat bernada salam juga tak lupa pula kita kirimkan kepada para al dan sahabatnya sekalian yang telah seiring bahu dan seayung langkah berjuang bersama-sama Rasulullah dalam menegakkan kalimatul haq, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tak lupa pula kepada para alim ulama, ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, segenap dengan ulama-ulama yang muktabar yang masih Allah singgah di atas dunia yang fana ini. Dan selanjutnya tak lupa pula yang saya muliakan, yang saya hormati kepada seluruh jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membahas tentang kematian, pasti kita membahas tentang alam kubur, yang mana di saat kita sudah mati, pasti kita akan tidur di alam yang selanjutnya, yaitu alam kuburan. Kalau menyangkut dengan alam kuburan, tentu juga menyangkut dengan azab-azabnya. Di saat manusia pertama di alam kubur, akan datang dua malaikat, ialah malaikat yang akan menayangi kita di sana, yaitu Munkar wal Nakir. Malaikat ini datang dengan suruhan Allah untuk menanyakan pertanyaan kepada kita. Maka saudara-saudara sekalian, di saat kita tidak ada amalan di alam kubur, maka siksalah yang akan kita dapatkan. Tapi di alam kubur, di saat kita ada amalan di dunia ini, masa dalam dunia kita selalu melakukan ibadah kepada Allah, masa di dalam dunia kita selalu membuat kebaikan, masa di alam dunia kita selalu mengerjakan yang baik-baik, meninggalkan yang buruk, maka di saat kita melangkah di alam kuburan, alam barzakh, di saat datang dua malaikat tersebut, insya Allah kita akan lancar menjawabnya. Namun sebaliknya saudara-saudara sekalian, di saat kita bercocok tanam di dunia ini, di saat Allah memberikan umur di dalam dunia ini, tapi umur kita selalu kita gunakan kepada tempat yang dimurkai oleh Allah. Umur kita selalu kita gunakan bukan untuk ibadah kepada Allah. Umur kita gunakan untuk selalu membuat ingkar kepada Allah. Maka di saat
kita sudah melangkah di alam kuburan, maka itulah yang akan kita dapatkan jawaban-jawaban daripada malaikat. Kalau amalan tidak ada, pasti tentunya jawaban tidak akan kita bisa jawab. Saudara-saudara sekalian, maka sebelum kita melangkah di alam kubur, sebelum kita melangkah di alam selanjutnya, maka persiapkanlah bekal kita di dunia ini. Karena di saat kita mau lahir ke dunia ini, kita semua hamba Allah sudah membuat perjanjian dengan Allah. Kapan kita mati, kapan kita akan melangkah ke alam kuburan, berapa rezeki kita yang sudah kita dapatkan di dunia ini, semua sudah Allah tulis. Siapa jodoh kita, semua sudah Allah tulis. Namun saudara-saudara sekalian, kalau Allah tulis di lauh mahfuz, kita berdoa kepada Allah, mungkin Allah bisa mengubahnya takdir kita menjadi orang yang lebih baik. Maka saudara-saudara sekalian, carilah yang baik-baik di dunia ini. Bercocok tanamlah kita dengan yang baik-baik. Jangan sampai umur yang telah Allah berikan kita sia-siakan. Mungkin ada sebahagian kita masih muda, mungkin ada sebahagian kita masih remaja, mungkin ada sebahagian kita sudah tua, yang namun kita tidak mengetahui kapankah kita akan pulang kepada Allah. Apakah di saat kita masih muda, apakah di saat kita masih remaja, apakah di saat kita masih kanak-kanak. Yang umur kapan kita pulang kepada Allah tidak ada satupun yang tahu melainkan Allah. Kalau kita sudah sampai ajal, Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat maut, "Hai malaikatku, datang engkau kepada hambaku, tarik nyawanya." Malaikat langsung pergi, langsung menghampiri kita, mencabut nyawa kita. Karena apa saudara-saudara sekalian? Kalau kita sudah sampai ajal, Allah tidak sedikit pun mengurangi umur kita. Allah tidak sedikit pun memperlambat-lambatkan menarik nyawa kita. Allah tidak sedikit pun melebih-lebihkan umur kita. Kalau sudah tiba saatnya kita mati, saat itulah, menit itulah kita mati. Tidak Allah melebih-lebihkan umur kita. Maka di saat umur ini kita tidak tahu kapan kita pulang kepada Allah. Di saat umur kita tidak tahu kapan kita akan berangkat, maka persiapkanlah yang baik-baik. Insya Allah, kalau kita sudah mempersiapkan yang baik-baik, Allah akan mengistijabahkan doa kita. Dan jangan lupa, di saat kita sudah selesai salat kepada Allah, dengan lupa berdoa, Allahumma ahyina bil iman, wa amisna bil iman, wa hasyurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Apa artinya saudara-saudara sekalian? Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam iman. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, matikanlah kami dengan iman. Wa amisna bil iman wa hasyurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Dan ya Allah, masukkanlah kami dalam surgamu dengan iman. InsyaAllah saudara-saudara sekalian, kalau kita selalu membaca doa ini, insyaAllah kita akan disamakan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudara sekalian, di saat kita sudah selamat iman, insyaAllah apapun yang ada rintangan dan tantangan dalam alam kubur, pasti akan kita jawab. Kalau ada rintangan dan tantangan dalam alam kubur dengan kita ada iman, insyaAllah semuanya akan lancar. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah mati, kita hanya meninggalkan 3 macam perkara. Yang pertama, kita tinggalkan sedekahun jariyatun, sedekah jariyah. Kalau kita ada sedekah jariyah, insya-Allah itu yang akan menolong kita. Yang kedua, wa amalun salihun. Yang kedua ialah amal yang saleh. Apakah kita ada amal yang saleh? Apa amal yang saleh ini? Amal yang bermanfaat bagi orang lain, amal yang kita mengajarkan kepada orang lain. Kita ada ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, inilah ilmu yang akan mengalir dalam alam kubur kita.
Dan yang terakhir ialah wa waladun salihun, anak yang saleh. Anak yang saleh yang akan kita tinggalkan dalam alam dunia ini, maka inilah yang akan kita bawa dalam alam kuburan. Maka dengan 3 macam perkara ini, mudah-mudahan kita semua menjadi renungan. Dengan tausiah singkat ini, semua kita menjadi bermanfaat buat kita semua, terutama buat al-fakir. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.